Kalau salah gua konturnya ada kontur ini nggak Kang? AMI kali ya. BMI lu punya nggak BMI? bentar kontur. Oh ini nih, gua ada kontur original. BMI tuh? Nggak tahu nih. Udah buka, coba nggak apa-apa sih kontur apa Ya, aja. ya. Kayaknya AMI deh. AMI. Kok gua kirim di tenis Asap ya? Tangga gua kirim di tenis Asap. Ini nih. Nah, ini pertama asik. Ini kan kontur nih Kang. Tapi lu udah awal udah tahu lah ya gimana. Lupa. Cek dia kontur kan nah ini bisa kelihatan konturnya nih. Nah kalau kita mau lihat dia kontur apa enggak, bisa pakai line gini biasa terus tarik ya. Ini bisa klik kanan quick profile nih. Oke. Ini sembarangan aja nih bisa. Dia tetap. Nah, tapi ini sifatnya cuma temporary. Kalau kita hapus, kita nggak bisa jadiin ini sebagai perinan. Ini kan skala 1/10, jadi konturnya kelihatan tinggi kan. Nah, makanya kita harus rubah di sini jadi 1 biar kelihatannya real, maksudnya sesuai dengan kondisi existing. Sebentar Pak. Oke, lanjut. Di Google yang kemarin itu revisi 3 loh. Di mana? Yang pernah Bapak upload di Google Drive. Oh, revisi 3. Kalau ini kan 2,1. Berarti yang di Google masih ada kok. Nah, ini kan untuk mengetahui kalau ini kontur nih. Nah, gue langsung bikin aja kali ya, langsung pakai bikin jalan aja ya. Nah, jadi sekarang kita mau bikin jalan ya. Cara yang pertama bisa pakai polyline. Misalkan ya jalannya begini, terus belok ke sana. Misalkan ya, terus belok begini. Nah, ini misalkan jalannya begini nih. Ini cara pertama bisa pakai polyline, terus create feature gitu ya, create alignment. Cara kedua bisa pakai langsung dari sini. Create alignment by layout gitu bisa langsung. Nah, tapi kita pakai yang ini dulu yang cara gampang. Nah, ini pun bisa diimportkan. Misalkan lu punya line dari mana gitu arsitek ya, dari master plan. Yang penting koordinatnya sama. Koordinat sama pasti dia di interface pasti di sini. Di patchingnya pasti di topnya sini. Nah, selanjutnya gue bikin jalan nih. Caranya alignment nih, create alignment from profile. Terus klik yang garis ini. Nah, terus gue enter. Nah, ini arahnya nih. Arahnya mau ke sini atau mau ke sana. Maksudnya tuh STA0-nya lu mau dari sana, dari atas atau dari bawah. Kalau dari atas arahnya udah benar. Kalau dari bawah lu tinggal ganti terus. Ya. Ini nama kan ya, sudah telepon kemarin Pak. Bebas aja mau alignment berapa kek, nah gue bikin alignment 1. Terus ini sebenarnya ada desain kriterianya kan. Ya, jadi kalau ini lu bisa pakai Asto punya nih kayak kalau lu mau pakai langsung use desain kriteria, tapi ini nanti agak lumayan panjang nih penjelasannya. Karena ini ada Asto mengacu ke Asto berapa. Habis itu kalau lu use berarti ini lu harus rubah-rubah nih. Maksimal presentasinya berapa persen gitu. Nah, kita nggak usah dulu pakai. Nanti next lah. Ini kecepatan rencana.
bingung saya. Kalau kita pakai asto, pakai peraturan, jadi kita abaikan dulu aja. Nah, tapi kalau mau setting ya bisa juga. Tinggal telepon orangnya aja langsung, Pak. Oh, itu panjangnya berapa kilo gitu? Ini design speed nih. Jadi jalan ini direncanakan maksimum speed 80 km per hour itu udah maksimal. Tapi kalau asto kan dia biasa sampai 180 200 Kan udah dijelaskan kemarin highway. yang dilaporkan bukan transaksi ke saya. Ada 2 transaksi, dia bilang gitu. Atau Bapak mau bertiga langsung ngomong Pak Ircam, saya sambungkan. Soalnya kita nanti mau bikin BMI, ROV BMI. Ya, jangan ditutup ya. Nah, di situ ini tadi alignment label set, maksudnya tuh di sepanjang alignment itu dia ada label STA berapa, tikungannya berapa gitu. Nah, tapi kalau gua biasanya pakai ini dulu, major and minor. Nah, major and minor tuh per STA 25 atau 50 20 itu nanti kita setting. Tapi kok udah ini oke. Yes. Nah, dia udah jadi nih. Ini per berapa ini? Ini per 20 meter. per 20 meter STA. Pak, telepon aja deh Pak, nggak bisa saya ini. Kalau lu mau rubah tinggal klik kanan. Alignment properties. Ini saya juga lagi ngomong ke beliau nih nyambung. Halo? Sorry, bukan ini. Halo Pak. Klik kanan. Alignment label. Nah, ini tinggal ganti. Majornya disamain 25. Minornya juga 25. Halo Pak. Oh, major minor sama Nah, ini dia langsung buka nih kan. Halo Pak. 25 Ya ini Pak 25. Ircam, ini dari BCA nih, Major minor konfirmasi. Major minor tuh kayak Silakan Pak Erwin, tanya ke Pak major Ircam. tuh per 25, minor tuh lebih kecil biasanya. Jadi kalau lu samain sebenarnya lu bisa pakai minor aja, tapi lu bisa pakai major aja tanpa ada minor. Tapi biasanya kalau jalan tuh ada major yang STA besar per 1 kilo, terus ada minor yang STA kecil per 25. Kalau lu lewat tol tuh 1 plus 25. Nah, itu majornya tuh 25. Pak Erwin, 1 plus 50. Nah, kalau langsung majornya ngomong Pak Erwin. 1, major berikutnya lagi 2 major. Itu kalau lewat tol. Nah, ini ada tanda tanya begini nih. Dia udah mengkondisikan kalau jalan ini nih tikungannya kurang gede Oh, dengan kecepatan 80 tadi. bahaya. Nah, caranya ya kita tinggal mainin di sini aja nih. Lu masih bisa tarik misalkan di sini Diperhalus ya. ya, atau masih kurang ya kita tinggal sesuaikan. Tapi ini kan belum sampai ke Ya, ini kan, belum. nanti abaikan dulu. Abaikan dulu. Ini dia masih Cuman yang penting tahu ada tanda Penting seru tahu. berarti memang masih Berarti bahaya untuk tikungan. secara peraturan ASTO ini tikungannya masih kurang Kurang lembut lah. kurang gede gitu. Ah. Udah, ini alignment udah jadi. Selanjutnya kita bikin ini. Kan tadi dari alignment ya, awalnya tuh ya. Proses pertama polyline, proses kedua kita bikin alignment tadi by polyline, terus proses ketiga profil. Profil ini kita gambar penampang ini sepanjang ini. Ini tinggal klik, terus ini namanya create profile by layout. Layout tuh layout ini. Bukan ini. Ini create profile by surface. Di sini ada alignment yang ini yang tadi kita buat. Terus kita harus masukin dia beririsan dengan kontur mana. Existing ya. Existing, berarti kita pilih yang ini nih. Existingnya EG. Dua-duanya EG. EG dua-duanya. Apa suka ada B tanpa B? Coba G. Oke Pak Erwin, Jadi udah ya. di Oke, sepanjang oke. Ya, terima kasih, Pak. alignment ini dia memotong sesuai dengan ketinggian existing. Nah, habis itu kita tinggal draw. Ini bisa dinamain, bisa juga enggak, tapi ini kita lewatin dulu langsung. Create profile view. Nah, ini diminta nih, lu mau klik di mana? Bisa di mana aja, bisa juga dipindahin-pindahin. Di sini. Oh, ini tadi bukan, ini berarti yang tadi itu bukan kontur, yang B yang kontur ya. Oh, oke. Berarti yang ada B-nya nih. Oke. Kalau mau ngapus yang bawah yang tadi gagal bisa nggak sih? Bisa remove aja nih. Gempa bumi kan. Tadi di Bogor kan? Hah? Di Bogor tadi. Iya.
Iya, Di mana? Di rumah lu berasa nggak ya? berasa kata bini gua. Kencang apa nggak sih? Nggak terlalu. Mungkin lagi Udah lama 5 kilo katanya. 5 kilo dangkal lah, kencang hujan harusnya. Nah, ini udah kelihatan konturnya nih. Mhm. Jadi di situ nggak, di layar kita nggak ini ya, gelap banget ya. Proyektornya ya, Le. Iya. Harus Itu di zoom, 5,4 skala Richter. harus di maju. Nah, ini udah kelihatan konturnya nih, yang tadi kita garis. Ini dari 0 nih. Dari 00, 00-nya tuh kan tadi kita setting di sini Ya, sampai ke atas. Berarti cenderung dia naik ya. Ini kita punya STA 804. 804 ya. Oke, 750804. 800 meter. Nah, bisa dilihat nih arah sana berarti naik. Ini kan? Ini kita bisa panjang, misalkan ini terlalu pendek nih, bisa di setting juga supaya Oh. lebih luas. Tinggal klik kanan, profile properties, masuk di ini elevation. Jadi kalau automatic hack-nya kan di 50, bottom ini datumnya di 50. Datum itu yang biru bukan sih? Ya, yang paling rendah nih. Nah, kita bisa setting datumnya di misalkan di 40. Datum itu bukan tanah keras. Bukan. Datum tuh kayak Elevasi 00. elevasi datumnya. Datum tuh kita bisa setting mau di 40 kayak mau Oh, nggak harus paling 0. dasar lah ya. Iya. Bisa ya paling Oh, yang dasar. barusan dirubah ya? Iya, datumnya tadi kan di datum kita tadi kan di 50 yang apa automatic. Nah, sekarang kita rubah datumnya di 40. Terus maksimum height-nya bisa dirubah juga. Ini kan 84 kalau default-nya. Mm-mm. Nah, kita bisa rubah di 90. Nah, dia naik kan. Makin naik. Makin naik. Ngaruhnya apa itu lama-lama? Makin naik itu supaya kita bisa luas gambarin profilnya. Oh iya benar-benar. Tadi ini yang si ini kan nempel, sekarang bisa naik tadi gimana? Gara-gara datumnya ya? Ya, datumnya tadi kan dari 50 kan. Kita rubah jadi 40. Ini kalau lu ngerasa kegedean, kecilin aja langsung dari sini. Oh. Oh, langsung otomatis ini ya. Otomatis. Oke. Datumnya di 40 nih. Tadi kan di 50, makanya dekat. Oh. Di 90. Nah, habis itu sampai di sini, jadi awal pertama bikin jalan tuh dari elemen dulu. Bikin polyline gitu ya. Bikin polyline. Habis bikin polyline, create layout by polyline gitu kan. Habis itu bikin arahnya yang tadi tuh dari sini ke sana. Atau dari atas ke bawah. Ya, ini udah jadi station begini, baru kita masuk di profil nih. Nah, profil by surface. Dia ngambil profil ini, tapi profil ini yang garis merah ini bukan garis merah jalan, ini garis merah kontur. Oke. Sekarang kita mau bikin garis merah rencana, garis untuk Desain. desain. Caranya profil, create profile by layout. Terus kita klik ininya, klik profil memanjangnya nih, nanti minta link. Ini desain elemen. Nah, ini biasa kita kosong-kosongin dulu. Nanti kalau udah ada pekerjaan yang ini baru harus ada nilai. Oke. Terus ini dia minta gambarnya nih. Ini kan. Nah, caranya kita pilih yang ini nih. Jadi ada draw tangents with curve setting, convert curve. Nah, kita pilih yang ini, draw tangents with curves. Jadi setiap kali ada, misalnya kita tarik garis begini, terus mau tarik garis berikutnya, dia lengkungnya langsung otomatis. Oh. Makanya langsung ada curve-nya. Oh ya, sekali ada curve-nya. Pilih yang ini terus dari. Jadi kalau lu setiap kali gambar jalan untuk profilnya harus selalu awalnya tuh harus sama levelnya.
Hmm. dengan yang existing. Hmm. Nah, mulai dari sini, ini langsung dia otomatis mulai bikin. Kalau mau ini putus di sini nggak apa-apa, nanti dia bikin curve sendiri. So yang bawah. Iya, Kita nggak ngikutin di garis yang udah ada. bisa ikut garis sudah ada, bisa bikin garis baru. Ini kan, aduh, rencana jalan kita kan. Mhm. Ini tarik dulu aja sesuai yang kita ini. Oh, tapi sambil ngikutin si existing juga ya, Iya. biar kadang-kadang nggak terlalu besar. Iya, nanti terakhir kita bisa setting ini apa levelingnya. Oh, yang penting awal sama akhir elevasinya di existing. Jadi ini otomatis dia langsung muncul nih. Ini garis jalan rencana kita. Oh. Jadi dia langsung setting 31%. Jadi selalu kalau untuk jalan tuh maksimalnya tuh di 8%. Oh. Kalau ini 7% berarti kita harus turunin Maksimal di tadi 8%. Kalau industri di 4%. Apanya Pak? Ketinggian, kemiringan. Jadi kalau kita bikin industri 7%. harusnya di 4%. Oh, 4%. Kalau untuk residensial, jalan-jalan tol gitu itu di 8%. Kemiringan. Kemiringan, iya ini curve-nya. Ada. Nah, udah sampai sini. Ini kan nggak ada yang 8%, nih, ada paling tinggi tadi 7%. Jadi ke atas ini. Bisa. Caranya ini, misalkan ini Ini 7, betul. Ya, 7 kan ya. Baru tadi kita ngegaris itu ngasal dulu ya. Ngasal dulu, nggak apa-apa. Yang penting awal sama akhir Iya, nanti dan tinggal dan mereka yang ngebentuk sendiri. sendiri. Itu yang bikin cepet tuh. Menyesuaikan. Nah, misalkan ini nih, ini kok 7% ya? Udah mau mentok nih. Udah kita setting aja di sini. Ininya kita turun nih bagian curve. Curve yang putus-putus. Nah, ini dia langsung update di sebelah. Nah, kan tadi 721 sekarang 7%. Jadi garis ini Kalau pengen 8 berarti kita naikin lagi kan. iya, pengen apa kita naikin lagi Yang birunya Pak. birunya. Nah, Itu sebenarnya yang ini putus-putus ya. sebenarnya garis yang biru ini bisa kita pakai bikin garis dulu gitu kan supaya pas gitu ya. Mm. Jadi tadi kan gua langsung cepet bisa langsung, tapi lu bisa bikin profil dulu satu di sini garis polyline gitu terus baru lu ikutin, bisa juga gitu. Terus kalau untuk masalah apa namanya cut and fill-nya, nah, ini bisa disetting. Misalkan kita mau bikin balance terakhir tuh bisa, terakhir banget tuh bisa. Jadi pada saat kita udah ngeluarin volume, wah volume ternyata fill-nya lebih banyak. Nah kita bisa balance di sini, naik turunnya langsung otomatis. Nah sekarang udah kebentuk begini, kita masuk di ini. Tadi kan alignment pertama profil, ini udah profil nih, bagian dari profil. Jadi profil tuh yang kita buat pertama profil surface yang merah ini, sama profil layout rencana yang biru. Nah ini kan udah nih. Nah sekarang kita mau bikin elevasinya harus sama penamaannya gitu. Ini kan namanya band site. Jadi band site ini, jadi setiap profil yang kita gambar di bawahnya tuh ada angkanya. Misalkan gue bikin ini ya. Nah ini kan ada cut and fill. Sorry. Nah ini kan ada STA-nya nih, STA. Nah di sini nih ada angkanya, tapi kita masukin angkanya dari sini. Aduh, gatel banget.
Cipari cacat. Lanjut dulu lah ya. Lanjut dulu. Soalnya settingan lama. Dari profil, elemen profilnya udah, sekarang koridor. Create assembly ini. Assembly ini untuk bikin jalan kan. Misalkan ini gue namain desain. Klik lu di sembarangan aja tempatnya. Nah ini untuk bikin center line-nya, terus nanti kanan kirinya ada badan bangunan jalannya. Tapi nggak muncul nih ini apa namanya bangunannya. Nah, caranya begini, lu masuk koridor sub assembly to pallets. Nah jadi ini ada pallets untuk jalan, untuk basicnya apa segala, pedestrian, lane, jalan, shoulder, bahu, median, tengah, sampai ke delek. Delek nih untuk apa namanya sloping gitu loh. Oh. Iya. Nah sekarang kita bikinin dulu nih Sloping kiri kanan. Iya. land super elevation. Ini udah pilih ini, terus kliknya di sini. Nah ini bangunan jalan kita nih. Bangunan jalan ini bisa disetting. Biasa CH. Baru lu masuk di sini. Nah ini dia width-nya 12 meter, ini kepanjangan nih kayaknya. Kita bisa bikin di sini 6 meter. Tapi di kontur kita kan satu garis. Kenapa di sini udah? Hah? Kenapa nggak di kontur nggak dua garis, misalkan lebarnya 12 kah? Gitu. Di kontur kita yang tadi, Hah? nanti kita akan masukin di situ. Oh. Jadi setelah kita bikin di sini, terus kita approve apa kita apply di kontur kita yang tadi. Ini lebar nih. Iya ini lebar. Lebar sebelahnya. Lebar sebelahnya. Nah ini lu bisa setting Kang, misalkan gue punya subbase-nya yang paling dasar ini nggak 1 meter nih, terlalu tinggi misalkan. Bisa setting di sini 0,5 misalkan. Titik ini. Nah ini dia bisa setting di sini. Terus ini misalkan 0,2 gitu kan. Nah ini kemiringan jalan ini 2%. 2% tadi ada Satu sisi. nih. Ini ya. Ya. Nah sekarang caranya gimana, kita mau bikin sebelahnya lagi, tinggal copy. Tadi sorry yang 11 itu yang 50 cm itu ini ke sini. Iya, yang paling bawah nih Kang, yang kuning. Yang kuning ini atau yang ini? Yang ini. Oh, ini 50 cm. Ya, Tanah keras atau tanah? tanah kerasnya kan tanah soilnya kan di sini. Oh, Ini iya. Biasa makadam, Oh, oke. apa agregat apa. Agregat. Nah udah ini, sekarang kita mau bikin dia jadi satu sisi lagi. Gitu. Ini langsung tinggal mirror aja. Jadi klik ini dulu. Klik kanan, mirror, terus di sini. Jadi ini selalu jadi center line kita. Bangunan jalannya. Nah, udah. Nanti kan sebenarnya kompleks ya. Ada jalan tuh kayak pedestrian lah, macam-macam. Tapi itu nantilah, yang penting prinsipnya jalan alur kerjanya begitu. Nanti kita bisa bikin jalan dari polyline juga. Tapi nanti kita harus create dia sebagai assembly jalan. Nah sekarang udah jadi bangunan jalan. Nah, mulai bikin langsung ini daylight. Kalau gue harusnya kan ada bau jalan dulu, udah bau jalan ya. Berarti ini mah jalan bersih ya? Jalan bersih. Sudah akan scene itu mah. Iya. Nah kita bisa bikin bau jalan di sini, shoulder. Nah ini bau jalannya nih kan. Kalau di jalan tol kan gini ya. Betul. Ya kan? Bisa disetting juga. Ini dia mau 80 meter. Kita bisa setting. Nah, ini shoulder ya. Kalau mau di copy di sana mirror juga nih. Mirror tapi mirrornya ngambil di sini. Tetap klik yang tengah. Sorry, kuning. Mirrornya ngambil yang ini. Ini klik kanan. Ini ceritanya pedestrian atau yang? Ini badan langsung turun gitu. Oh, langsung turun. Kalau pedestrian settingannya nanti. Nanti ya. Oke. Nah sudah mirror, ini ngambilnya di titik ini nih. Oke.
Oke. Oh, Nah, misalkan ya, iya. Ini ceritanya udah tanah ya di sini ya. karena Ini masih aspal atau gimana? iya itu masih aspal. Nah sekarang udah ini kita bikin slope-nya kan habis ini ada Sorry, satu. slope-nya. Kalau ini ke sini ada otomatis jaraknya atau gimana? Ini ke sini. Ada. Ini kan tadi tuh 3 meter. Oh, 3 meter. Oke. Ini kita bisa daylight width. Ini bisa saya tunjukkan. Ini. Nah itu maksudnya. 2:1 ya. Oke. Mirror lagi. Nah, sekarang bikin slope-nya. Nah, slope-nya nih banyak nih Kang. Oh, Tapi ya udah kita bikin yang biasa aja, daylight bench namanya. Ini dia langsung setting otomatis. Jadi klik di sini, selalu pilih yang daerah terakhir. oke. Nah, dia langsung muncul Oh iya, gue sering lihat untuk kayak gini. daylight bench. Itu apa itu? Itu ada slope flat. Oh. Itu sampai otomatis lu mau tanah berapapun dia ngecas. Itu kalau buka jalan di hutan kayak gitu ya. Iya, jadi kalau bikin hauling road kayak gini. Nah, ini ada settingannya juga nih. Ini maksimal fill. Jadi ketinggian maksimal berapa nih? Biasanya full. Kalau kita kan tiap 5 meter. Iya. Ini juga sama. Cut tiap 5 meter, dapat area lurus, baru naik lagi cut. Nah, di situ kita punya apa namanya? Bench width. Jadi bench width yang ini daratan. Bench. Nah, kita biasa pakai 3. Nah, ini. Jadi dia nanti otomatis naiknya 5, ya kan? Lurusnya 3. Ininya 3, ininya 10 karena 1:2 kan. Oh, ini ke sini 10. Ini 10. Ini 10, 10. ini 5. 5. Ini 3. Kenapa 10? Karena di sini 1:2. Oh iya. Jadi setiap naik 5 meter, panjangnya 10 meter. Nah, ini dia udah otomatis sampai ketemu ke bagian kontur. Misalkan gini nih. Misalkan lu punya kontur begini. Ini kontur tanah kan begini nih, nggak teratur ya. Terus kita punya bangunan jalan begini. Nah, ini dia ngejas sampai ke sana. Nah, ini terus dia. Ini dia ngejas sampai sini ya, terus selesai dia. Nah, jadi akan kelihatan ini area tanah yang kita potong ini nanti masuk volume. Sampai atas akan 1:2 terus ya. 1:2, 3 sampai ketemu existingnya di mana putus. Jadi bukaan jalan nanti gede banget, tergantung fill atau cut existing. Iya, sampai ketemu ujung tanah aja ya udah digali. Nah, sekarang udah ini kita mirror masuk di sini. Tes. Nah, jadi ini udah lengkap. Kalau udah ada daylight berarti dia udah siap untuk jadiin koridor. Jadi ada badan jalan, ada bahu jalan, ada daylight ini slope. Yang nanti koneksi antara badan jalan sama kontur. Nah, sekarang ini yang paling utamanya nih. Kita create koridor. Nah, jadi koridor kemana? Koridor, create koridor. Create koridor ini kita tinggal bikin, misalkan ini jalan 1 tadi ya. Terus elemennya elemen 2 yang tadi kita udah bikin di atas, yang panjang itu. Profilnya desain elemen nih. Ini profilnya nih. Jadi profil jalan tuh yang ini, yang di belakang ini. Habis itu assembly itu yang ini. Nah, sekarang target surface tuh yang ini. Dia harus targetnya ke sini nih. Sini nih. Targetnya ke topografi existing. Jadi tadi kita pilih yang B. Udah ini semua, udah tinggal oke. Nah,
ini frekuensinya. Jadi frekuensi itu kita oke dulu lah ya, biar lihat dulu. Ini oke, review koridor oke. Nah, ini dia udah jadi di sana. Oh iya, jadi 2 baris ternyata. Tadi yang kita bikin itu as ya, Pak? Asnya. Nah, ini udah menyesuaikan nih bukaan lah apa segala. Si Ya kan? gradingnya lah. Iya, udah kebuka semua. Nah, ini sebelah. Yang jalan yang tadi bikin. Oh, wah. Ini dia otomatis nih, yang tadi gue bilang tuh. Iya, iya. Sana juga sama. Ya kan? Nah sekarang ini kan tadi garisnya kok gak rata nih, maksudnya garis yang ungu ini. Nah supaya dibuat dia makin smooth tuh supaya pada saat kita hitung kalkulasi cut and fill dia nggak terlalu beda jauh. Tinggal klik yang ini, klik masuk di koridor properties, masuk di parameter. Nah ini dirubah, jadi frekuensi ini nih makin dikecilin, mungkin sekitar 10 meter. Itu frekuensi apa ya? Frekuensi apa namanya, Dari biru? tangen sama Oh. ini nih frekuensi ini nih, yang ini garis-garis ini. Oh, garis-garis itu? Yang ungu ini? Iya. Jadi kalau gue biasa dibikin 10 semua. Terus yang bagian Fungsinya yes, buat semut. iya lebih smooth. Bagian yes kita bikin 0 semua nih. 0 Itu kenapa? supaya dia misalkan offset target dia nggak ada garis-garis yang lain. Nah contoh kita bikin dulu ya. Oke, ribut koridor ya kan, jadi Oh dia iya, benar. Dia acak-acakan. Tadi acak-acakan. Udah segini udah jadi jalan. Sekarang jalan ini kan masih profil yang biru tadi. Kita Iya. bisa bikin jadi surface. Maksudnya dia bisa bikin jadi urukan gitu loh, supaya bikin volume. Oh. Caranya masuk di sini, klik kanan, koridor properties. Ini yang ada surface. Terus kita klik di sini. Create corridor surface. Spesifiknya yang top. Terus oke. Terus boundary. Nah, boundary ini yang akan menjadi koridor tuh di batasan ini aja, di garis ini nih. Nah, klik kanan. Ini pilih daylight. Delete. Nah, Daylight itu yang ini. Nah, dia udah jadi kontur. Daylight itu yang ini. Jadi dia oh itu. sepanjang itu tuh. Kalau ini pendek dia ikutin, ini panjang ikutin. Nah, jadi si jalan kita tadi sudah jadi kontur yang bisa kita kalkulasi. Wow. Ya kan? Ba- Kalau info sih dari peta. Berarti dimanapun ada yang harus kalau kita bangun, berarti kalau ada bend skinner dilaksanain Halus. harus pas belokan ini. Iya. Udah. Ini sebenarnya sampai ke cut and fill. Oke. Nah, sampai segini gimana? Udah puyeng belum? Puyeng. Tapi gua ini Lu rekam kan? agak aman. Puyeng. Puyeng ya? Tapi bisa pakai infra. Lebih Tenang, gak ada kok. Nanti gua bagi. Hah? Yang penting beliau ngomong terus. Udah, berhenti dulu lah biar yang penting Tahu sampai sini dulu ya. sini. Soalnya sampai cut and fill tuh masih agak panjang. Nanti kita rencana buat jalan BMI. Iya, ini mau buat baby soalnya. Oke. Karena jalan yang paling enak itu satu tarikan aja. Jadi mau bikin jalan provinsi itu paling gampang soalnya orang cuma satu tarikan. Lurus doang. Iya, tapi kalau udah susah tuh bikin jalan residensial karena banyak kotak-kotaknya. Jadi ini jalan utama, belok sana jalan Iya. temporary dan harus connect kan. Itu ribet tuh. Dia punya intersection. Wah, itu ribet kan. Tapi ada di sini intersection. Bisa bikin juga.
Ini intersection banget ya. Itu tuh intersection tuh. Nah, ini intersection. Oh, Pas bagian plus, bagian segitiga, itu perempatan. Oke. kalau bikin bundaran Bundaran bisa. Di sini nih, misalkan bundarannya. Misalkan lu punya bundaran di sini nih. Ya kan? Bisa. Ini pakai line dulu aja, Circle biasa. circle biasa. Tapi dia harus kayak gini. Kan jalan kita sampai di batas yang biru ini. Ah. Wah, ini BR gak? BR. BR ya? BR. Break kan? Break. Ini nggak mau. Atau gini aja deh. Ini contoh aja lah. Ya. Nah. Misalkan bundaran satu sisi dulu lah ya. Sebenarnya sama. Nah, ini misalkan menjadi bundaran nih, misalkan ya. Ya kan? Udah tinggal klik sini, klik jalan yang tadi, corridor properties, terus di sini parameter. Nah, ini target, masuk di width of offset target nih. Nah, ini pilih yang land super elevation yang ini. Kelihatan nggak? Ya. Nah, klik yang ini, terus klik yang ini nggak panjang. Select target, pilih yang ini, feature. Nah, select from drawing, pilih yang ini. Oh, kebalik. Sorry, kebalik. Ini biar diulang lagi ya. Ini target, berarti dia di sebelah kanan. Harusnya. Ini kita hapus dulu. Sama width. Coba yang dihapus. Yang tadi yang salah target. Oh. Terus ini feature line. Select from drawing. Ini pilih yang ini. Klik OK. Review. Selalu review. Nah, ini sebenarnya udah kebentuk, cuman nggak beratur. Dikecilin lagi bisa kok ini. Udah kebentuk bundaran, maksudnya widening, pelebaran gitu loh. Ini gue pakai 5 aja biar lebih cepat. Ya kan? Udah deh, tinggal bikin satu lagi, prinsipnya sama kayak tadi. Jadi widening gini. Berarti lebih enak sebelah bikinnya ya? Lebih enak sebelah. Oh. Nah, ini mau jalannya aja. Tinggal lu mau jalan di sini juga bisa nih. Mau ngecek gitu ya. Drive-nya ini kayaknya kurang. Klik ini, terus ada drive.
Nah ini untuk cek situasinya. Jadi berapa ya? 50 apa ya? 50 km per hour. Per jam. Iya. Sorry. Ini tadi per 10. Ini kecepatannya di sini. 64 ya, bikin 40 lah. Udah tinggal pause. Terus lihat kondisi. Oh. Bujur baru ya orang cek. Oh iya. Gas lah ini mah. Keren. Ini kecepatan 40. Kalau yang 10 ini apa? 10. 10 tuh dia ini frame-nya kan. Oh, frame ininya. Iya. Nah, itu kan ketemu suping sono tuh. Oh. Kalau bikin jalan di tambang begini nih. Oh. Tapi jalan di tambang kan ya panjang-panjang dia punya apa? Itu. Sampai muter-muter gitu. Gradingnya juga lumayan. Ini yang barusan ke save atau gimana tuh video barusan? Video barusan Ah, yang tadi lu bikin? yang lu bikin barusan plain. Oh enggak. Bisa Oh. ke save juga. Oh. Aman. Waduh, kok gini? Bagian ini mau dicari strukturnya gimana ya? Ke view 2D frame. Ini masih gini nih. Oh, biar nggak 3D gitu paling. Iya. Tadi gua ke view 2D kali ya. Oh dia masuk di mana tuh ya? Oh, di hide itu bener. Ah. Masuk sini lagi. Oh, itu. Oh, paling atas kayaknya. Terus. Siap, thank you balik. Sip. Oke, stop.